Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Pak Freddy. Baik, untuk kegiatan kita kali ini, Pak Freddy akan membahas tentang pengenalan alat musik, angklung, dan bagian-bagiannya, dan sedikit dengan sejarah angklungnya. Ya, baik, kita mulai saja. Angklung adalah alat musik tradisional yang banyak berkembang di dataran Sunda, Jawa Barat. Coba Pak Freddy mau tanya, anak-anak tinggal di mana? Ya, betul. Anak-anak tinggal di kota? Ya, betul. Di kota Bandung ya. Nah, di kota Bandung adalah bagian dari provinsi Jawa Barat. Nah, di sini terkenal dengan alat musik yang namanya angklung. Angklung terbuat dari bambu. Cara memainkannya digetarkan atau digoyang. Ya, suara angklung yang dihasilkan dari benturan tabung bambu. Ya, kalau kalian pernah memainkannya, bisa kalian bayangkan. Oh iya ya, tabungnya gerak-gerak menyentuh saling beradu yang menghasilkan bunyi. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke. Nah, konon kata angklung berasal dari bahasa Sunda, yaitu angkleng-angklengan yang menggambarkan gerak tubuh para pemain angklung yang berayun seiring dengan iramanya. Ada juga yang mengatakan kata angklung berasal dari bunyi klung yang keluar dari angklung tersebut. Coba kita sama-sama sebut nih yang angkleng-angklengan. Satu, dua, tiga. Angkleng-angklengan. Sekali lagi, angkleng-angklengan. Terus yang kedua, coba kita bunyikan kata klung. Kita ucapkan sama-sama. Klung, klung. Ucapkannya agak banyak. Klung, 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 klung. Coba. Ya, seperti itu. Jadi, oh iya ya bunyi angklungnya seperti itu ya kurang lebih. Pada tahun 1938, wow udah lama sekali ya, Bapak Daeng Sutikna, ini ada seorang bapak, membuat angklung diatonis. Apa itu angklung diatonis ya? Nah, angklung diatonis ini adalah angklung yang dapat dimainkan dengan bermacam-macam jenis lagu dan irama. Kalau dulu itu bukan diatonis namanya. Nah, Pak Ferry tidak akan sebutkan angklung apa namanya ya. Tapi itu angklungnya lebih untuk lagu-lagu tradisional ya, tradisional. Lagu-lagu rakyat yang sehari-hari lah, lagu zaman dulu. Nah, kalau sekarang makanya Bapak Daeng Sutikna membuat angklung diatonis agar angklung bisa dimainkan dengan berbagai macam-macam jenis lagu dan irama. Ya. Nah, untuk menghargai beliau karena sudah menciptakan angklung diatonis, menghargai Bapak Daeng Sutikna, maka angklung yang nanti anak-anak mainkan atau yang pernah dimainkan atau sering dimainkan itu disebut dengan angklung padaeng. Jadi kalau angklung yang bisa dimainkan dengan lagu-lagu yang umum, bukan lagu-lagu tradisional, itu disebut dengan angklung padaeng. Ya, karena beliaulah yang menciptakan angklung diatonis. Nah, sekarang kita akan mempelajari bentuk angklung diatonis atau jenis angklungnya. Nah, angklung dua tabung. Nah, gambarnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Kemudian ada angklung tiga tabung. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada tiga. Dan selanjutnya angklung bass. Angklungnya lebih
besar ya. Sama dengan ini 2 tabung, tapi yang ini lebih besar. Nah, ketiga jenis angklung ini disebut dengan angklung melodi. Jadi yang ini melodi, melodi, dan melodi. Yang membedakan adalah jumlah tabung dan ukurannya. Nah, bagian angklung melodi atau melodi bass. Nah, ini bentuk angklungnya. Jadi untuk angklung melodi yang 2 tabung dan yang angklung melodi bass sama ya, hanya tadi seperti Pak Fedi bilang, hanya ukurannya saja yang berbeda. Nah, untuk tabung yang besar dan tabung kecil ini disebut dengan tabung sora atau tabung suara. Setelah itu, nah untuk yang tabung ini disebut dengan tabung besar atau tabung indung. Nah, untuk yang ini tabung kecil atau disebut dengan tabung anak. Yang ini tabung indung, yang ini tabung anak. Yang ini adalah tabung sora. Ya. Kemudian, nah, tiang-tiang ini disebut dengan jejer. Ya. Setelah itu, nah ini ada yang melintang seperti ini disebut dengan palang gantung, ya, palang gantung untuk menahan tabungnya supaya bisa berdiri dan tidak jatuh. Setelah itu ada tabung dasar yang menopang semua tabung dan tiang-tiang jejer ini, ya. Nah, masih dalam bagian angklung melodi dan melodi bass. Nah, kalau kalian perhatikan, nah ini disebut dengan not angka. Ada tulisan di sini. Ini biasanya suka ditulis di sini untuk mempermudah kita mengetahui nada dari angklung atau notnya. Kemudian di sini juga suka ditulis dengan huruf. Ini adalah lambang dari nada, lambang nada di musik ya. Ada C, ada D, ada E, ada F, ada G, ada A, dan ada B. Terus yang terakhir, nah ini yang tidak kalah pentingnya di sini adalah nomor angklung ya. Jadi selain di sini ada not angka, ada lambang dari musik, nada musik, ada juga nomor angklung. Jadi nanti kalian bisa perhatikan ketika nanti kalian pegang angklung ya. Selanjutnya masih sama dari bagian angklung. Nah, ini angklung 2 tabung dan angklung 3 tabung. Nah, supaya angklung ini bisa berdiri dengan baik dengan kokoh dan supaya tidak lepas, makanya tiang jejer ini diikat, dililit pakai tali rotan ya, diikat semua. Ini yang palang gantungnya dengan jejernya diikat sama, untuk yang 3 tabung pun sama. Ya, seperti itu, dililit dengan rotan. Setelah itu, nah di sini ini adalah namanya tabung oktav ya, tabung oktav ya, dia tabungnya lebih kecil ya, ke tabung nada oktav ada jumlahnya ada 1. Nah kemudian yang ini adalah tabung nada asli, yang ini cuman ada 1, tapi kalau ini karena ada dia 3 tabung ya, jadi nada aslinya ada 2 tabung nada asli. Nah, oktav yang ini nadanya sama sebetulnya dengan yang tabung besar-besarnya ini, hanya nadanya dia lebih tinggi ya. Jadi kalau misalnya ini nada do, berarti ini adalah do tinggi. Kalau ini adalah do, ini adalah do, berarti ini adalah do tinggi ya, karena yang ini adalah tabung nada oktavnya ya. Nah kemudian yang terakhir, karena ini 3 tabung, supaya kokoh juga dia dikasih penutup atau topi, fungsinya nanti untuk
menggantung angklung ya, entah itu nanti di tangan atau di gantungan yang khusus untuk angklung. Nah, baik, setelah ini kita akan bernyanyi dengan judul lagu Angklung. Nah, yuk sebelum kita nyanyi, kita baca sama-sama kata-kata dari lagu ini. Yuk sama-sama ya. Dengar bunyi angklung berlagu. Dengar bunyi angklung berlagu. Kling kling klang klang. Kling kling klang klang. Kling klang klang kling. Kling 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 klang klang klang. Nah, lagu ini diciptakan oleh Bapak Ate Mahmud. Nah, biarpun kita tadi belajar di awal bahwa bunyi angklung itu dengan penyebutan klung. Nah, kebetulan lagu ini diciptakan oleh Bapak Ate Mahmud ini, kata-katanya kling kling klang klang. Jadi tidak apa-apa ya, itu variasi saja. Yuk, kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama ya, langsung dengan musiknya. Ya, diperhatikan baik-baik dan diikuti. Kita coba ulang sekali lagi ya, supaya semakin anak-anak nyanyi sendiri ya. Baik, demikianlah kegiatan kita hari ini untuk pembelajaran pengenalan dari bagian-bagian angklung. Baik, sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bernyanyi. Bye.